بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat zuhur Masjid An-Naml yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alhu khalisan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita lanjut pembahasan kita masih di bab as-salah. Masih di bab as-salah. Dan hari ini kita bahas tentang salat qasar atau cara mengqasar dan menjamak salat. Jemaah rahimakumullah ta'ala, apa sebenarnya artinya atau makna al-qasr? Al-qasru huwa salatul ruba'iyyah raka'ataini bil Fatihah was surah. Qasar itu adalah meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, dan subuh sudah 2 rakaat. Itu namanya qasar. Jemaah rahimakumullah ta'ala, seperti biasa kita lihat dalilnya. Dalilnya di mana? Dalilnya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Coba ada yang bisa bantu artinya saja. Surat An-Nisa ayat 101. Surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman: "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum jinahun an taqsuru minas shalah." Silakan artinya saja. Yang kencang suaranya. Silakan. Ya, mengqasar salat ya. 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 Jadi qasar itu dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 101. Ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faaqbilu sadaqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, qasar adalah sedekah.
Qasar adalah sedekah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Terus maka terimalah olehmu sedekah itu. Jadi kalau kita kasar, artinya kita mengambil sedekahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang gini, ya gampang, apa masjid ada, air ada, fasilitas semua ada. Ya, kita ingat ini adalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kata Rasul apa? Terimalah sedekahnya Allah. Coba rahimahullah taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau kepergian itu dia mengkasar salat. Artinya akhirnya menjadi sunnah muakkad, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Jadi kalau kita pergi rombongan ada yang nggak mau kasar, ya silakan aja. Cuman dia rugi nggak ambil sedekahnya Allah. Cuma kalau dia mau melakukan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, silakan. Jadi artinya bukan wajib, sunnah yang muakkad. Kenapa muncul sunnah muakkad? Karena Rasulullah SAW dan sahabatnya kalau keadaan kepergian atau safar selalu mengkasar. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita lihat jaraknya, al-masafah. Al-masafah itu jaraknya. Jaraknya kalau kita mencari di mana saja nggak akan ketemu. Hadisnya yang dikatakan sekian jaraknya. Cuman sahabat dan tabi'in, tabi'in dan ulama itu mengukur jaraknya di mana dari berangkatnya Rasul sampai di tujuannya berapa sebenarnya jaraknya. Muncullah ya di situ muncullah arba'ati partin. Itu ukuran lama. Jadi 40 kalau dikalikan sekitar 48 mil. Nah, sekarang 1 mil itu berapa kilo? 1, berapa? Enggak, lebih 1,6 lebih. Hampir 1, coba carilah di Google sekarang, cepat bisa dapat. 1,6 lebih. Hampir kita katakan 1,7 lah taruhnya. Ya. 1,7 itu kali 48 berapa? Ada yang bisa kalikan? Berapa muncul angkanya? Sekitar 82. Ya. Nah, kalau kita jalan atau kepergian atau safar dengan 83 kilo atau 82 kilometer itu baru boleh kasar. Sebenarnya ada yang dikatakan selama kita melihat itu kasar atau kita punya keyakinan itu kita boleh kasar, boleh kasar. Cuman walaupun jaraknya enggak 82, cuman sekarang ulama mengatakan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang sebenarnya jadikan patokannya cuma 82 kilometer itu lebih baik. Jadi kalau misalnya orang yang tinggal di Bogor misalnya nggak nyampe, tinggal di Bekasi mungkin nggak nyampe. Jadi 83 kilo boleh mengkasar. Salatnya tadi dia 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kapan mulai kasar itu? Harus diperhatikan ini. Kapan mulai kasarnya? Jadi kita mulai kasarnya
kapan mulai? Apakah dari rumah, atau sesudah jalan, atau di pertengahan jalan? Jadi yang dikatakan qasar itu mulai, dan kapan mulainya dan kapan selesai. Ya, mulainya qasar itu adalah dari kita melewati tempat kita tinggal. Jadi kita keluar dari rumah, sudah rumah, kalau kita balik ke belakang nggak akan kelihatan, sudah nggak kelihatan. Jadi itu boleh baru mulai qasar. Ya, ibaratnya di rest area lah mulainya misalnya. Ya. Cuman kalau kita khawatir takutnya, lakukan apa? Lakukan jamak. Ya. Apa bedanya qasar dan jamak? Jamak itu adalah rakaatnya tetap utuh 4. Cuman ditarik atau dimundurkan. Bisa ditarik ke asar ke zuhur, bisa dimundurkan zuhur ke asar. Maka kalau seseorang mau berangkat dari rumahnya, mungkin langsung ke bandara, nggak mau berhenti, langsung masuk pesawat, lebih baik di rumahnya dan jamak, jangan qasar. Kalau mau qasar harus lewati tempat yang kita tinggal. Begitu juga pulangnya. Begitu juga pulang dari kepergian atau safar. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, dan berapa waktunya? Waktunya itu kata ulama tergantung niatnya. Jadi kalau saya niat untuk pergi di satu tempat, taruhlah misalnya ke Surabaya misalnya. Ya, itu kan udah masuk kan? Sudah masuk jaraknya kan? Nah, saya niatnya ada urusan 5 hari di sana. Ternyata nggak selesai 5 hari. Nah, sisanya harus dilanjut seperti biasa. Cuma kalau berangkat, saya mau berangkat, saya nggak tahu berapa hari. Selama di sana boleh qasar. Mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya makatha fi Tabuk 20 yawman yaqsurus salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Tabuk. Tabuk itu kalau kita hampir mau masuk Madinah itu ada namanya, tulis itu kalau pernah umrah atau haji, tulis Tabuk. Itu kota Tabuk itu yang Rasulullah SAW pernah ke sana sekitar 20 hari. Kata ulama, kenapa Rasulullah SAW selalu qasar di sana? Karena tidak ada niatnya dia mau mukim di sana. Cuma kalau antum berangkat dan menjadi mukim di sana, tetap harus dilanjut dengan salatnya seperti biasa. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, yang kelima adalah an-nafilah fi safar. Bagaimana salat sunnah di waktu safar? Waktu kepergiannya, apakah kita salat sunnah atau kita tinggalkan salat sunnahnya? Idza safara al-musafir lahu an yutruk sa'ir an-nawafil min ratibatin wa ghairaha ma 'ada ratibatil fajr wal witr. Jadi orang kepergian atau safar dibolehkan untuk meninggalkan semua salat sunnahnya kecuali 2. Salat fajar, qabliyah subuh, dan salat witir. Itu Rasul nggak pernah meninggalkannya keadaan ada atau keadaan kepergian. Fil hadri atau fil safar. Keadaan dia tinggal di satu tempat atau keadaan kepergian, Rasul nggak pernah meninggalkan 2 salat sunnah itu. Kita tahu qabliyat subuh itu hadisnya apa? Ya, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan bagaimana salat subuhnya. Jangan sampai kita, mohon maaf sekali lagi, jangan sampai kita tertinggal salat subuhnya dan qabliyahnya subuh. Ya.
Dan salat subuh itu kalau sudah kita sering salat subuh berjamaah, insya Allah salat yang lain akan ikut. Dan salat subuh itu adalah paling penting sekali kalau kita lakukan salat subuh berjamaah. Coba bayangkan gabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salatnya, jamaah rahimakumullah ta'ala. Yang kedua, salat witir. Karena salat witir kalau kita lihat hadis-hadisnya hampir menjadi salat wajib. Hampir. Makanya waktunya dari habis isya sampai sebelum subuh. Kalau datang malasnya jamaah rahimakumullah ta'ala, cukup 1 rakaat. Cukup 1 rakaat. Kalau kita keadaan malas, ya nggak bisa salat malam gitu, atau terlambat bangunnya, cukup 1 rakaat sudah masuk dapat pahala witirnya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, cuman kata ulama, kalau dia punya waktu luang, boleh salat seperti duha. Pernah Rasulullah SAW salat duha di waktu keadaan kepergian, 8 rakaat pernah Rasulullah SAW salat. Ya. Jadi artinya boleh ditinggal salat sunnahnya, cuman 2 nggak boleh tinggal. Kenapa? Karena kalau kita lihat jamaahnya atau qasarnya, kita kan zuhur sama asar, maghrib sama isya, habis isya baru salat witirnya. Kalau lihat subuhnya, subuh tersendiri, nggak ada gabung kemana, jadi boleh juga gabliyahnya. Kalau yang lain, maghrib ada ba'diyahnya karena nyambung isya, gitu ya. Zuhur ada ba'diyahnya karena nyambung asar, gitu kan. Nah, makanya dua salat ini kan waktunya masih bebas. Apakah itu witir sesudah isya karena sudah gabung dengan maghrib misalnya, atau salat subuh yang tersendiri nggak gabung dengan salat lainnya kalau kita keadaan kepergian atau safar. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, kama inna lil musafir an yatanaffal bala karahiyah ma syaa min an-nawafil. Jadi kalau dia melakukan salat sunnah, ya silakan saja. Punya waktu luang untuk bisa melakukan salat duha atau salat sunnah-sunnah yang lain, ya silakan. Ya, karena di dalam hadis ini, faqad shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duha 8 raka'atin wa huwa musafir. Waktu Rasulullah SAW datang dari Madinah Fathu Makkah, itu dia masuk di dalam satu rumah dan melakukan salat duha sampai 8 rakaat. Di antaranya dalilnya itu salat duha 2 rakaat ada dalilnya, 4 rakaat ada dalilnya, 6 rakaat ada dalilnya, 8 rakaat ada dalilnya, dan 10 rakaat ada dalilnya. Di antaranya salat duha 8 rakaat ada dalilnya waktu Rasulullah SAW kepergian ke Makkah, dari Madinah ke Makkah, dan salat duha 8 rakaat. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, wa umumi sunnatul qasri likulli musafir la farqa fi sunnatul qasri min safarin rakiban. Jadi yang dikatakan safar itu mau naik kendaraan, apapun kendaraannya, mau motor, mobil, pesawat, kapal lautnya, semua, atau jalan kakinya, selama dia sampai ke angka yang tadi 83, boleh berhak untuk qasar. Berhak untuk qasar. Ini tentang qasar ya. Sebelum masuk jamaah, ada pertanyaan di qasar? Ada pertanyaan nggak di qasar? Silakan. Kalau qasar itu satu waktu sholat saja bisa kan? Jadi misalnya saya masuk asar itu, saya qasar asar aja bisa? Boleh. Jadi yang harus dipahami itu boleh qasar saja. Jadi saya zuhur qasar 2 rakaat, datang lagi salat asar, datang lagi, atau bisa qasar lagi, boleh. Enggak harus kumpulkan. Kumpulkan masuk ke yang bahasan kedua, namanya jamaah. Ya. Nah, jadi kalau orang kepergian itu bisa qasar saja, ya, bisa qasar saja, bisa qasar dan jamaah, bisa jamaah saja. Tinggal lihat kondisi, Pak. Ya, 3 bisa ya. Jadi tadi kan contoh yang kita sampaikan tadi,
Kalau misalnya orang mau safar kepergian dari rumah langsung ke bandara, nggak mau berhenti kemana-mana, itu lakukan jamak. Jamak jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Cuman itu jamak takdim. Niatnya jamak takdim, artinya gabung asar ke duhur di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, duhur ke asar. Nah, tadi pertanyaan Bapak, saya boleh nggak cuma ke asar aja? Saya nggak mau jamak, boleh. Misalnya belum berangkat kita sudah sholat zuhur, tapi kebetulan waktu perjalanan waktu asar itu kita sholat asar aja itu maka Bisa 2 rakaat saja, bisa. Jadi sekali lagi, orang musafir bisa kasar saja. Kan ada orang yang mau kasar saja, ya di waktu, misalnya saya lagi di hotel misalnya, saya salat duhur, waktu duhur saya salat duhur 2 rakaat, boleh. Waktu asar masuk saya salat 2 rakaat, boleh. Itu kasar saja. Boleh digabung kasar dan jamak yang sering dilakukan, ya kan? Kalau kepergian kebanyakan itu kasar dan jamak. Dan bisa juga dilakukannya jamak saja, jamak saja, gak ada kasarnya, jadi rakaatnya utuh. Itu tiga hal itu bisa. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi di kasar? Dapat berjamaah, dan coba bayangkan saja, bukan pahala berjamaah aja, sunnah aja boleh ditinggalkan. Sunnahnya aja boleh ditinggalkan, kecuali 2 sunnah yang tadi. Jadi orang kepergian itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi adalah sedekah. Ya, sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau bagusnya kalau kita kepergian dan kita mau kasar dan jamak, ya, datanglah zuhur. Salat berjamaah di masjid, habis itu mundur salat asar. Ya. Terus nanti datang lagi ke masjid maghrib. Salat maghrib berjamaah di masjid, habis itu mundur salat isya. Dan salat subuh tersendiri. Jadi orang yang mukim datang ke masjid 5 kali, orang yang safar atau kepergian bisa datang ke masjid cuman 3 kali. Makanya kata ulama lebih baik berjamaah. Ya, berjamaahnya. Lebih baik berjamaah. Jadi kalau kita kepergian itu lebih bagus datang kalau punya waktu, nggak terganggu, dan kita nggak meninggalkan hal yang penting, misalnya tugas dari kantor misalnya, atau kita boleh jamak, boleh kasar. Cuman kalau kita punya waktu yang bagus, ya ikut aja jamaah di masjid. Wallahu a'lam. Silakan. Udah tadi. Ya. Kita masuk ke jamak. Ada lagi kasar? Jamak itu adalah rukhsatun jaizah lil jam'i baina adh-dhuhraini yawm Arafah bi Arafah wal 'isha'in lailatul Muzdalifah fi sunnah fi annaha sunnatan la takhiru fi fi'laha. Dan itu adalah jamak itu sunnah sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu wukuf di Arafah, menggabung zuhur dan asar, dan menggabung maghrib di Muzdalifah dan isya. Siapa yang berhak untuk jamak? Yang pertama adalah musafir tadi yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau kita nggak mau kasar, walaupun kita 82 km ya, kita mau jamaah aja boleh. Ya. Yang kedua al-marid, orang yang sakit. Orang sakit itu jangan kasar. Saya pernah datang ke tempat seseorang lagi kasar, kata istrinya. Saya bilang nggak boleh kasar. Orang musafir, orang sakit nggak boleh kasar. Karena tadi syarat kasarnya apa? Jarak. Al-masafah, jarak. Ya. Cuman kalau orang sakit boleh menjamak saja. Artinya menggabung zuhur dan
asar, apakah itu jamak takdim atau jamak takhir. Yang ketiga adalah al-khauf, takut. Ya, orangnya yang takut, khawatir, ya kemana, udahlah saya lebih bagus jamak aja, gak bisa keluar, takut ada apa-apa di jalan, jamak aja. Terus yang berikutnya adalah al-matar. Al-matar itu hujan. Cuman kalau hujan itu ulama sepakat adalah yang dijamak cuman maghrib dan isya. Kalau zuhur dan asar gak pernah ada yang melakukannya, atau gak ada dalilnya. Dikatakan ulama lebih bagus menjamak cuman maghrib dan isya, karena sudah malam, gelap. Misalnya antum mau jalan dari sini, ternyata hujan deras, ya udah saya gabung aja maghrib sama isya, boleh nggak? Boleh. Ya, atau misalnya seperti zaman sekarang, misalnya macet ya Pak, cuman macetnya yanan perkiraan. Oh, kalau saya berangkat sekarang sampai ke sana pasti macet, pasti lagi, pasti macet. Ya, itu nggak masuk di dalam jamak. Jadi yang dikatakan boleh jamak itu kalau kita datang di satu tempat tiba-tiba macet, kita nggak bisa bergerak kanan kiri maju, nggak bisa. Itu baru niat di dalam hati untuk menggabung salat, misalnya maghrib menggabung ke isya. Cuman kalau saya berangkat ternyata macet, saya gabung aja di Masjid An-Naml dulu, nggak bisa, nggak masuk. Mohon maaf, jangan kita dianggap cuman kebiasaan, udah biasa, udah ada rukhsah, nggak bisa. Cuman yang kelima itu al-masyaqqah, kesulitan. Kalau kita keadaan di satu tempat kesulitan, kita nggak bisa salatnya, boleh di jamak, boleh di jamak. Jadi itu syaratnya kalau kita menjamak salat dan salat berikutnya. Ya, jadi al-marid, al-musafir pertama yang kepergian, yang kedua orang yang sakit, yang ketiga adalah al-khauf, yang keempat adalah hujan, yang kelima adalah masyaqqah, kesulitan. Di mana saja kita mendapat kesulitan untuk salat, kita boleh digabung. Boleh digabung salat dan salat berikutnya. Cuman yang paling empat itu, ya, safar, sakit, ya, al-khauf, takut, dan hujan. Ya, empat itu yang penting ya. Kalau masyaqqah itu sekarang jarang lah, karena semua tinggal antum pegang handphonenya datang, motornya datang, mobilnya. Jadi nggak ada kesulitan seperti dulu harus jalan atau takut, khawatir, tunggu jemputan, tunggu ini. Sekarang sudah jarang hal-hal yang akan terjadi. Maka ini adalah semua keringan untuk kita semua bisa melakukan salat. Ya, walaupun sekali lagi seperti yang sampaikan ke awal, salat itu nggak boleh ditinggalkan salat. Keadaan apapun nggak boleh tinggalkan salat. Selama masih sadar itu nggak boleh meninggalkan. Bisa kasar kalau kepergian ya, kalau itu bisa jamak, kalau sakit mohon maaf bisa jamak. Ya, bisa wudunya, kalau nggak bisa tayammum. Ya, jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kalau misalnya dia di dalam kondisi nggak bisa bergerak kanan kiri, cukup kata ulama dengan isyarat. Bagaimana dia nggak bersih, nggak wudu, cukup dengan isyarat salatnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Karena kondisi, gak ada salat yang diqadha, mohon maaf, gak ada salat yang diqadha. Ya, kecuali orangnya yang pingsan mungkin 2 hari 3 hari nggak sadar, ya baru dia sadar. Boleh ada pendapat yang boleh qadha, ada yang pendapat yang dikatakan sudah nggak ada tercatat, termasuk di dalam 3 golongan yang enggak tercatat untuk dia apakah dosa atau pahalanya. Termasuk adalah anak yang belum balik, terus
yang majnun, orang yang gila itu orang yang masuk di dalam pingsan atau macam nggak bisa sadar, itu koma. Nah, itu orangnya masuk di dalam kategori karena akalnya sudah nggak ada. Nah, cuma kalau orang yang gila lama ya susah sembuh ya. Kalau ini kan sadar lagi boleh. Itu kalau pendapatnya. Nah, ya. Cuman kalau kita misalnya, mohon maaf, pernah meninggalkan salat dulu misalnya, nggak perlu kita galak, kecuali kita tahu jumlahnya. Kalau kita jumlahnya, kata ulama, boleh mengqadha. Dan cara mengqadha itu bukan zuhur lakukan zuhur lagi, asar lakukan asar lagi, bukan begitu, semua digabung. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di satu waktu, waktu kita tenang. Itu pendapat. Itu pendapat. Cuman kalau sebenarnya dia nggak sadar sama sekali, nggak dicatat untuk dia. Apakah itu kebaikan atau dosanya? Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, tujuan saya adalah jangan sampai kita tinggalkan salat. Itu. Jadi semua bisa kasar, bisa jamak. Jangan bilang kita kebergian susah atau nggak bisa gabung. Bisa jadi 2 rakaat, bisa digabung di waktu yang kita sudah sampai ke tujuannya. Jadi gak ada alasan untuk meninggalkan salat. Semua dikasih oleh syariat, semua dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Silakan, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan. Silakan. Oh iya. Orang-orang yang sedang sholat yang disebutkan salah satunya itu orang yang sakit ya. Ya. Ukurannya seberapa ya? Seberapa parah ya Ustaz? Sampai seseorang ini bisa untuk jamak sholatnya. Kedua, saya pernah mendengar fatwa ulama mengenai seorang ibu yang menyusui terus sekaligus juga punya anak lainnya itu yang kesulitan untuk sholat di waktunya itu dikatakan tadi itu pernah dengar boleh menjamak sholat, apakah itu masuk dalam menerima tadi? Masyakkah. Bisa masuk ke dalamnya, bisa masuk ke dalam. Nah, cuman tadi ukurannya orang sakit, bukan flu dikit jamaah, enggak lah. Yang sudah nggak bisa bangun, sudah meriang, sudah sentuh air dikit aja udah menggigil sekali gitu, panas tinggi, itu baru. Cuman kalau flu dikit, panas dikit, janganlah, harus datang salat ikut. Kalau nggak bisa ke rumah, ke masjid, bisa di rumah. Jadi yang dikatakan kategori sakit itu benar-benar sakit, susah bangun, susah pindah ke tempat, susah. Itu nanti kita bahas di salat orang yang sakit ya, karena ada salat orang yang sakit itu harus diperhatikan dari sisi wudunya aja, karena kadang-kadang, mohon maaf, orang sakit langsung tayammum padahal masih bisa pakai air. Maka nanti kita, kalau masih ingat, kita bahas tentang tayammum itu untuk 5 golongan yang boleh dia tayammum. Dan tayammum ini adalah mengganti air, ya, mengganti air, bukan tersendiri seperti wudu atau seperti apa wudunya. Ya, mengganti saja. Kalau mengganti, di antaranya adalah harus syarat pertama adalah gak ada airnya, dan dia mencari airnya. Jadi misalnya di rumah saya gak ada airnya, ternyata tetangga ada air, gak bisa tayammum. Ya, ternyata jalan berapa, 2 rumah 3 rumah masih ada air, itu gak ada syarat, gak masuk di dalam syaratnya dia boleh tayammum. Jangan-jangan dia rumahnya saja yang dibutuh sepeda, gak bayar misalnya. Ini masalah.
nggak bisa jadikan tayamum. Orang sakit juga kalau dia selama dia air, ya kata dokternya, gimana kalau pakai air? Air nggak ada masalah, itu tetap harus pakai air. Cuma kalau kata ke dokternya, udah kalau kamu pakai air sembuhnya akan lama, ini boleh pakai atau boleh tayamum. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, makanya tadi kalau sakitnya itu ya sakit yang nggak bisa bangun, susah, meriangnya, panasnya tinggi, cuman waktu akan habis, makanya digabunglah salatnya. Kalau ternyata waktu duhur masih nggak bisa digabung, ditarik ke asar, gitu. Tarik ke asar. Cuman kalau ulama lebih bagus jamaah takdim afdal. Kita nggak tahu, dia takhirkan ke asar ternyata umurnya yang baik, makanya jamaah takdim itu yang lebih baik. Ya mohon maaf, kadang-kadang orang kecelakaan misalnya, dia belum salat zuhur gitu, dia waktu kecelakaan asar, jadi 2 salat dia nggak salat. Coba kalau dia berhenti gabungnya asar, maka kata ulama jamaah takdim itu lebih baik. Ya Allah. Kalau udah jamaah ya. Terus ternyata kita pas jalannya nggak jadi keburu asar mesin apa pelan-pelan ke asar. Sudah salat belum? Sudah salat berjamaah. Sudah salat berjamaah, sudah selesai. Sudah. Asar kita masih belum jalan. Itu sudah cukup salat yang pertama. Cuman kalau kita mau masuk di dalam salat itu boleh. Jadi terhitung seperti salat sunnah. Ya, terhitung salat sunnah. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia salat Isya selalu bersama Rasul. Cuman kalau dia pulang ke tempat dia tinggal, orang kampung itu nunggu dia. Dia menjadi imam. Akhirnya besoknya dia tanya sama Rasul, ini gimana ini? Saya udah salat Isya, suruh salat lagi. Mereka nggak mau Mu'adz bin Jabal aja jadi imam. Karena sahabat besar luar biasa kalau kita tahu sejarahnya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya silakan aja. Cuman untukmu terhitung sunnah, untuk mereka terhitung salat wajib. Itulah luar biasa. Makanya itu seperti salat orang sebentar lagi Ramadan. Kadang-kadang orangnya salat tarawih, kita masbuk, salat sendiri nggak bisa, masuk aja di jamaah tarawih dengan niat Isya. Salam imamnya, kita lanjut 2 rakaatnya. Jadi orang boleh salat sunnah di belakang orang yang orang boleh salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Jadi semua mudah sekali, jangan sampai kita bikin sulit gitu, mudah sekali. Ya oleh karena itu yang penting niat kita untuk terus menerus menjalankan atau mengikuti salat-salat tepat waktunya, berjamaahnya, itulah yang punya nilai besar. Mohon maaf, terakhir kalau kita lihat wasiatnya Rasulullah SAW, coba lihat apa perkataan Rasul yang terakhir sebelum meninggal, apa? As-salat, as-salat, as-salat. Dan kenapa 3 kali? Kenapa salah saja? 3 kali. Karena kan Rasulullah SAW tahu pas turun surat Maryam ayat 59. Coba nanti lihat. Ya. Di situ Rasulullah SAW sedih sekali sampai nangis kata ulama di dalam menafsirkan ayat itu. Apa bunyinya? Ya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang nanti golongan siapa? Golongan Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan salat. Kaget itu Rasul. Sampai berkali-kali nanya sama Jibril, wahai Jibril, apakah benar nih ada golongan dari umatku yang akan meninggalkan salat? Kata Jibril, na'am, mereka sibuk dengan dunia. Sekarang ada enggak, Pak? Jadi jawab sendiri, banyak.
Itulah yang kenapa akhirnya dilanjut wasiat ya Rasulullah SAW di akhir nafasnya terakhir dia as-salah, as-salah, as-salah 3 kali. Karena dia tahu akan dari umatnya yang meninggalkan salat. Oleh karena itu jagalah anak-anak kita, istri kita untuk selalu menjaga salat. Kita kadang-kadang dan itu salat itu akan menjaga kita. Jemaah rahimakumullah ta'ala. Makanya kalau lihat hadis Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita lihat gimana jaga Allah, bagaimana Allah menjaga kita. Nah, kata ulama, apa artinya menjaga Allah? Yang pertama, menjalankan perintahnya. Yang kedua adalah mengikuti aturannya. Kita mohon maaf, kita kerja ikuti aturan enggak? Ikut aturan. Ya. Ini aturan Allah harus juga ikut. Menjalankan syariatnya, menjauhkan diri dari larangannya, itu namanya menjaga Allah. Di antaranya adalah perintah Allah, hafidhu 'alas salawat was salatul wusta. Jagalah salat dan salat wusta. Balasannya kata ulama apa? Balasannya itu Allah akan menjaga kita dengan caranya yang pertama ya, dengan 2 cara. Cara pertama adalah Allah akan menjaga kita di dunia. Tubuh kita sehat, ya. Anak kita sehat, harta kita terjaga, keluarga kita terjaga. Yang kedua adalah Allah menjaga agamanya, seseorang yang menjaga Allah. Jadi dia jalan di atas jalur yang benar, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari hal yang kesyirikan. Ya, itulah namanya Allah menjaga kita kalau kita menjaga. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kita harus wajib ya menjaga Allah. Itu baru balas Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.